Oke, sekarang kita lanjut ke bagian edit yang di sini. Kita buka kodenya. Ini kita keluar dulu. Terus kita mulai dari roots-nya dulu. Kita bikin web. Sekarang kita mau bikin yang edit. Nih, kayak gini. Update. Kita ikutin aja. Copy. Terus sini. Bedanya ini tugas controller. Tugas controller. Bukan user lagi, tapi tugas edit. Tugas edit. Jadi ini kita mau bikin tugas edit. Kita bikin diffuse-nya. Oh, controller dulu. http controller-nya tugas. Kita bikin function. Kita samain aja sama create. Copy. Terus taruh di bawah sini. Nah, bedanya ini tadi punya kita edit ya. Terus ini enggak usah pakai user. Kita ganti dengan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya itu function tugas find or fail. Dia diambil dari find or fail apa yang dicari si ID. Jadi di dalam edit ini kita masukin variabel ID. ID-nya tadi yang nyambung sama si ini. Di sini kan ada ID, dia nyambungnya di situ. Terus edit title ini berarti edit data tugas. Edit data tugas ini ganti jadi edit. Nah, baru kita ke views-nya. Di admin, di tugas, kita bikin dia sama kayak create. Kita copy, kita paste. Terus rename. Terus rename jadi edit. Karena punya kita tadi edit. Edit.blade.page. Kita coba. Belum sih. Oh, udah. Sudah. Langsung juga sih. Coba lihat. Nah. Ini kan edit data user. Kita harus bikin edit data tugas. Aku baru sadar dia pindahnya ke ini. Aduh, terusnya aku masih salah. Di mana tadi form edit? Bukan, berarti dari create. Kok dari create? Dari index. Mana ya button edit? Nah, ini berarti bukan user edit. Tadi kita kasih namanya tugas edit. Kita coba. Pantesan tadi udah langsung. Nah, kita bikin lama. Berarti kayaknya ada yang betul. Undefined variable user. Kita ganti dulu. Di sini tuh harusnya bukan variable user. Di edit bukan variable user. Nih. Ini
Nggak usah karena kita nggak pilih nama. Udah nggak ada lagi. Tinggal kita edit bagian ini. Nah, kita mulai edit dikit-dikit dulu. Di nama kita nggak pilih, berarti kita nggak pakai yang select. Terus error-errornya nggak perlu, jadi pakai input teks ya. Terus name sama id-nya nggak perlu, kita butuhnya value. Di value ini ketinggalan, berarti di controller kita tambahin di sini pakai width kayak yang sebelumnya. Masih yang ada width nih, width user, karena kita ada foreign key ya. Width user jadi kalau ada width user berarti kalau kita mau ngambil bagian namanya, kita bikinnya di sini data tugas, ngambilnya si user dulu, baru habis itu name. Terus kita kasih di sini class dia form control. Lama, berarti ada yang error. Nggak jadi error guys, udah keluar namanya. Kita coba lihat yang selain ini. Sudah keluar juga, ini tanya juga keluar. Nah gitu juga di bagian yang lain-lainnya. Terus misalnya kita edit sejarah aja dulu. Di indeksnya kita kasih bagian table. Nah ini kita kasih table hover biar dia ada ini. Coba kita lihat. Nih ada tanda. Kayak gitu juga yang di data user, kita kasih juga di indeksnya hover data table hover. Terus udah kita ganti yang diedit lagi. Yang nama kita nggak boleh ganti. Jadi dia nanti kita bikin disabled, jadi nggak ada yang bisa ganti. Karena ya ngapain diganti. Terus di sini kita bikin value kan ini berarti cuman dolar tugas langsung ke tugas. Kita copy di bagian tanggal mulai juga kita ganti ini, kita ganti ini jadi tanggal mulai. Ini juga
Jadi tanggal selesai. Kita coba lihat. Oh, yang tugasnya nggak kayak input. Kenapa nggak kayak input? Perasaan betul deh. Kita buka MySQL-nya. Iya loh, nggak tugas. Apa salahnya? Coba kita taruh dia di depan setelah name tugas. Mungkin berpengaruh. Enggak juga. Salah. Ini kan dia teks area, bukan input. Jadi harusnya dia di ininya, di isinya. Seperti ini. Coba lihat. Ada pada, ya, value-nya nggak usah. Langsung tugas. Nah, sudah. Si Jaruk tadi kok nggak disebut? Lah, satu. Aku salah. This selected. Coba. Bisa diisi. Tidak. Taruhnya di mana cuy? Taruhnya di label. Ya iyalah. Harusnya taruh di input. Nah, jadi jarum nggak bisa diganti. Kita cuma ganti bagian ininya. Dah. Sekarang kita tinggal bikin validasinya biar dia jalan. Berarti kita bikin root web. Ini yang ini samain aja, tapi kita ganti dia jadi post. Terus tugas update. Update sama ini juga update. Terus di tugas controllernya bukan di index edit blade-nya dia bukan mengarah ke tugas store tapi
ke tugas update, ya kan, tugas update. Terus ini karena dia bawa ID tadi, berarti kita kirim dollar tugas ke dari ID. Metodenya post. Coba kita, nah berarti bisa. Terus kita bikin validasinya. Validate-nya kita ambil validasi berarti dari tugas controller. Sekarang kita tinggal ini aja, copy yang dari ini. Atau kalau mudah dari user controller aja. Nih, kayak tapi namanya beda, nggak usah. Udah yang ini aja. Kita copy, terus kita paste. Ini belum, sabar. Mari kita coba. Ini yang si ini nggak perlu lagi. Ini kita ganti jadi apa tadi? Update. Update. Kita bisa ini. Di sini kita pakai si dollar ID. Nah, terus ini nggak perlu karena kita nggak mau ganti itu. Jadi yang ini juga nggak perlu. Terus ini berarti juga nggak perlu. Ini kita ganti bukan, ini juga nggak perlu. Ini kita ganti bukan new tugas tapi dollar tugas. Kita find or fail. Find or fail si apa lagi, salah, langsung aja find or fail si ID. Terus ini nggak perlu karena kita pakai user ID. Ntar aja. Ini berarti kita ganti kata-katanya di sini apa? Data berhasil di update. Di update. Kayaknya yang ini ada. Nah, misalnya kita ganti ini jadi memasak. Naila mengatur rapat. Lama kayaknya ada yang salah. Nah, berarti sesuai dugaan yang ini nggak perlu karena kita nggak pakai. Juga nggak ada mangkir tadi kan. Kita coba, udah bisa tak? Kan. Nah, data berhasil diupdate. Sekarang aku udah rapat. Nah, sekarang kita mau bikin tombol delete. Tapi sebelum itu, kita mau bikin satu tombol lagi. Berarti di index blade. Gimana yang ada tombol-tombol? Oh, berarti di indeks biasa nggak sih?
Ini kayaknya nggak perlu. Ganti aja. Yakin ingin keluar. Terus ini select logout below. Tekan logout. Tekan logout. Jika ingin keluar. Tekan tombol logout jika ingin keluar. Seharusnya loadnya kok ini nggak sih? Logout. Oh my god, baru menyadari. Seharusnya loadnya ke logout. Mana ya? Ini ganti ke logout. Terus user. Oh, di user. Kan, modal. Modal sini yang akan kita copy. Terus paste di sini. Nah, terus mana ya? Button-buttonnya. Ini teks. Nah, di sini kita tambahin satu lagi button di atas. Oke, di sini bisa copy terus dia ke sini. Ini bukan danger info. Terus data tugel modal. Ini jangan example modal tapi modal tugas show. Jadi ini nanti mau nampilin si tugasnya, tugas show. Terus ini coba kita lihat. Kayaknya yang keganti di sini. Iya jadi aneh. Nah, kita salah. Terus di sini copy. Ini bukan danger tapi info. Info.
Terus ini ganti modal tugas show. Pasta edit ini I. Nah, sudah ada. Coba kalau kita buka. Belum bisa. Karena ini kita belum ganti. Ini harusnya tugas. Tidak bisa. Oh. Tapi yang dilihat udah bisa. Nah, udah bisa. Berarti kita ganti di bagian modal. Ya Allah. Sing. Post all. Modal ini. Item ID. Ini bukan item, tapi tugas. Oh, no. Item. Terus user ID, terus name. Terus ini kita copy, kita bikin satu lagi. Saya suka pakai kan? Ini jadi modal tugas show. Ya Allah, sudah. Modal tugas show. Ini ganti yang kedua tuh apa ya? Yang kedua tugas tanggal mulai, tanggal selesai. Tugas. Terus ini tugas. Ini tanggal mulai. Ini tanggal mulai. Untuk tanggal selesai. Kamu bukan user ID, user aja.
Bisa. Tadi mungkin karena aku ke double. Yang untuk modal ini modal show. Satu lagi untuk modal delete tadi ada juga kan. Mungkin karena itu dia jadi susah baca yang mana, jadi bingung. Terus ini ganti jadi item ID. Tapi yang nama belum keluar. Hmm, padahal coba kata ganti punya aku kan name ya. Sudah. Terus kata-katanya diganti. Ini untuk ini kita copy dulu. Div ini sama div ini ya, tapi div ini nggak ada. Kita copy dulu biar nggak ganti-ganti lagi. Copy. Nah, ini untuk modal delete. Ini nggak usah ganti. Ini kita ganti kata-katanya. Ini bukan hapus tapi detail. Nggak usah dikasih tanda tanya. Terus ini bukan danger tapi info. Coba deh. Nah, yang hapusnya bilangin aja button hapus. Terus sisain nah tinja deh Mbak. Sekarang ini belum bisa karena kita salah. Ini harusnya kita pakai yang pertama. Kita lihat modal yang pertama, example modal ya. Kita copy aja. Lalu kita lihat. Nah, dia tampil tutup. Terus ini ternyata kalau di detail tuh bukan ini, tapi yang kita liatin saja jabatan sama emailnya. Alamak, ngapain dihapus tadi? Ini hapus. Ini berarti dia ke user. User ini jabatan. Ini ke user juga. Apa tadi? Email. Alamak, jinja. Nah, detailnya. Sini. Tutup. Berarti yang
ini tutup. Ini juga harusnya sama. Ya udah, berarti yang bagian ini kita copy ke sini. Berarti dari ini dari tanggal selesai sampai ke atas item tugas. Nah, terus di sini button rootnya bukan user delete lagi, tapi tugas delete. Metodenya delete, submit, hapus, tutup. Terus kita bikin rootnya di sini yang sama kayak gini. Copy aja. Terus ini jadi tugas controller destroy name tugas delete. Terus di controllernya kita samain bagian delete-nya. Nih, copy, kita samain aja. Berarti kita tinggal ganti ini. Tuh, tugas. Tugas final fail. Berikutnya ke tugas. Terus tunggu. Nah, kita akan bikin, kalau misalnya kita menghapus data tugasnya, si user tersebut masih bisa nambah data tugas dia. Jadi kan nggak terhapus dua-duanya. Usernya nggak langsung yang ditugas dihapus, berarti yang di user dihapus juga, walaupun dia punya relasi dari ID-nya. Nah, caranya itu seperti dan di atas. Nah, ini kita giniin aja, copy, terus di bagian sini kok paste user ini bukan request tapi dari tugas. Nih, dia itu dari ID, dia itu dari ID koma terus di tugas, aku salah, di sini tuh bukan pakai ini tapi pakai where ID ini dia akan gini first meragukan. Where ID tugas sesuai, coba aja dulu. Terus di bagian ini kita copy juga. Jadi nanti dia cuma berganti menjadi false. Jadi kalau dihapus data tugasnya dia akan berubah menjadi false.
Kita cek dulu. Nah, bismillah. Misalnya kita hapuskannya. Kok masih tugas mulai? Belum terhapus. Di modal bulatnya udah tahu, udah diganti. Ini modal show. Ande, aja. Yang tadi. Aja. Nah, kita copy. Udah ya. Oh, modal show-nya udah aman. Udah. Hapus data tugas, kita coba. Jangan enggak. Nah, hapus. Data berhasil dihapus, sisanya udah hilang. Terus tadi kan ID yang orang yang udah ada ke dia nggak bisa masuk. Sekarang kayaknya udah ada. Terus di data users tadi kayaknya statusnya udah tadi kayaknya indeks kayaknya aja user delete berarti di modal. Harusnya di user itu bisa delete. Nggak tahu, jadi rootnya bermasalah. Dapat user ini I think I know. Di sini harusnya tugas tugas delete here. Sikanya tiba-tiba belum ditugaskan. Udah, oh my god, tinggalan. Jadi kalau dilihat jabatan dia tuh sebagai ini. Kalau dihapus si yang punya jabatan tadi ini. Itu dempet banget. Berarti yang modal delete tugasnya kita kasih MD. Nih, kita kasih datanya 4. Jadi terlalu dempet.
Nggak bisa ya? Nah, nyaman. Berarti kalau semuanya udah bisa bekerja, kita udah berhasil. Dah.